warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat ya mahduri yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Kita mampu melaksanakan amaliyah ibadah kita di saat ini yang senantiasa kita tidak tahu hari esok yang akan terjadi, apakah usia kita masih ada ataupun kita kembali dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah tuhri yang berbahagia. Dalam rangka kita melaksanakan amaliyah kita, maka terlebih dahulu hendaklah kita menjadi seorang hamba yang mampu mengevaluasi diri tentang hati dan kalbu kita. Sebab semua amaliyah itu sangat bergantung kepada niat. Dan niat itu ada pada hati dan kalbu kita yang senantiasa menggerogoti tentang apa kretek dalam hati yang disebut dengan al-khatiru. Maka gertakan dalam hati inilah yang senantiasa mempengaruhi kita dalam rangka amaliyah ibadah kita. Kadang-kadang amaliyah kita menjadi tidak khusyuk, lalu tidak menghasilkan pahala yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita mengatur tentang hati dan kalbu kita, tentang niat kita. Innamal a'malu binniyat. Setiap amaliyah ataupun aktivitas yang kita laksanakan membuahkan pahala atau tidak itu sangat bergantung kepada niat kita yang ada dalam hati dan kalbu kita. Kita kadang-kadang berbesar hati, ya, kita melaksanakan amaliyah seolah langsung diterima, membuahkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kadang-kadang kita berbesar hati. Akan tetapi hati kita kadang-kadang selalu digerogoti dengan berbagai macam persoalan kehidupan di alam dunia ini. Itu, ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Allah uji semua manusia di alam dunia ini dengan berbagai ketakutan. Takut kelaparan. Ya, itu yang jadi persoalan. Takut kemiskinan. Takut kesengsaraan. Takut kita kematian. Takut harta kita dengan seret. Maka dengan berbagai macam ketakutan itu berapa banyak hamba Allah yang senantiasa goyah dalam rangka menegakkan amaliyah ibadahnya itu. Ya, kadang-kadang begitu Allah Subhanahu wa taala memanggil untuk melaksanakan ibadah sholat, karena dapur kita tidak ngebul, malas pergi ke masjid, malas sholat berjamaah. Itulah yang senantiasa menggerogoti dalam kehidupan ujian kita di alam dunia ini. Takut karena tidak punya jabatan. Ya.
Maka dijelaskan wa basyyiris sabirin, maka sampaikanlah kabar kepada seorang hamba yang sabar dalam kehidupan di alam dunia ini. Jika Allah menguji dengan kekurangan harta yang ada pada kita, maka kita bersabar. Jika Allah menguji dengan sakit kita, maka kita bersabar. Bahkan Allah uji dengan berbagai macam harta yang ada pada kita, itu pun juga ujian. Itu yang jadi persoalan. Nah, dari semua ujian-ujian itu kadang-kadang memberikan pengaruh yang sangat dominan dalam rangka amaliyah kita. Kadang-kadang kita, amaliyah kita, ya, karena kemiskinan, malas. Kemudian kadang-kadang kita karena kaya, maka lupa terhadap Allah sebagai pemberi kekayaan. Itulah yang menjadi persoalan. Kadang-kadang amaliyah kita ingin dipuji oleh sesama, maka timbul dalam hati kita ujub, takabur. Maka bagaimana di situ menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala semua amal yang kita lakukan, jika seandainya kita tidak mampu mengendalikan hati dan kalbu kita dari rasa ujub, sombong, takabur, ya, senang berbohong, senang menjadi provokator, maka pahala-pahala itulah yang akan hilang. Ya, dikira amaliyah kita itu hanya secara vertikal saja beribadah kepada Allah, lalu Allah menerima pahala yang kita laksanakan, maka itulah ada penyakit-penyakit yang dalam hati itu menggerogoti kita dalam rangka menegakkan amaliyah kita, lalu amal kita kadang-kadang habaan mansura, kabur, tidak punya nilai apa-apa. Ibaratkan kita menebar debu, lalu debunya terbawa oleh angin, maka disitulah amaliyah kita kadang-kadang capek gawe teka pakai. Itu yang jadi persoalan. Maka dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya haramun, dunia itu adalah haram. Jika seandainya manusia tidak mampu membawanya kepada kemaslahatan, itu kadang-kadang amaliyah kita semangat ketika kita dalam keadaan penuh dengan harapan, kekayaan yang berlimpah ruah, kadang-kadang kita semangat ibadah, lalu Allah uji dengan kemiskinan, maka ibadah kita menjadi lemah. Itu, ya. Kemudian wal akhiratu haramun, akhirat pun juga haram. Itu menurut pandangan siapa? Ahlillahi ta'ala, tabaraka wa ta'ala. Itu menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ahli orang yang senantiasa mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kadang-kadang amaliyah kita melaksanakan ibadah kita karena takut oleh siksa neraka. Padahal neraka itu adalah makhluk Allah. Mengapa malaikat Malik penjaga neraka tidak merasa kepanasan? Karena ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kadang-kadang kita amaliyah kita ibadah ingin masuk surga, padahal surga itulah makhluk Allah. Tapi kita ya kadang-kadang lupa yang ada dalam benak hati kita. Bagaimana di situ? Mardhatillah. Kalaulah Allah ridho dalam rangka kita melaksanakan amaliyah kita dengan tujuan mardhatillah, surga juga Allah berikan ridho kepada kita. Kita jauh daripada siksa api neraka karena Allah ridho kepada kita. Itulah yang kadang-kadang kita dalam rangka menegakkan amaliyah kita tergerogoti dengan berbagai lingkungan, pengaruh lingkungan yang tidak pernah berhenti. Itulah. Nah, lalu bagaimana kita? Jadilah seorang hamba yang senantiasa yang memiliki derajat muqarrabin, yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita jauh. Bagaimana menjadi hamba yang senantiasa memiliki derajat muqarrabin? Alladzina yadhkurunallaha. Maka hendaklah wahai orang-orang hamba Allah
Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabaraka wa ta'ala kepada Allah. Tabaraka wa ta'ala. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qiyaman. Baik dalam keadaan berdiri. Wa qu'udan. Baik dalam keadaan duduk. Itu yang. Yatafakkaruna fis samai wal ardh. Hendaklah kita berpikir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana di situ? Allah menciptakan langit dan bumi dengan segenap keindahannya. Allah merubah daripada perubahan siang menjadi malam dan malam menjadi siang. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk zikir kepada Allah? Dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Silakan itu sirron dalam keadaan perlahan atau jahron dalam keadaan keras, silakan itu. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa qiyaman. Lalu kapan kita berzikir kepada Allah? Saat berdiri. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan siang hari, kita berzikir dan berpikir kepada Allah. Ya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ya, begitu indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah merubah dari malam kegelapan menjadi siang. Itu jarang sekali manusia berzikir dan berpikir seperti itu. Seolah lupa terhadap nikmat yang ada pada kita. Nah, berzikir kepada Allah ketika kita saat berdiri, Allah menjadikan siang hari itu adalah tempat berzikir dan berpikir pada siang hari. Bertebarlah dalam hal itulah untuk senantiasa berzikir dan berpikir. Setiap hamba untuk mencari kehidupan yang senantiasa memiliki nilai kemaslahatan, tujuan mardhatillah. Kemudian Allah merubahnya dari siang hari dalam keadaan siang terang benderang, merubahnya menjadi malam hari. Maka hendaklah kita berzikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bangun tengah malam, kita ungkapkan dengan kalimat la ilaha illallah. Wala junudihim. Kemudian seandainya kita tidak mampu berdiri untuk berzikir, seandainya kita tidak mampu untuk duduk berzikir, silakan berbaring. Itulah ya. Begitu Rahman dan Maha Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang tidak terasa. Kita selalu bertafakur kepada pahalanya lebih besar. Nilainya 90 derajat bagi seorang hamba yang senantiasa selalu berzikir dan berpikir kepada Allah atas semua ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Itulah yang jadi persoalan. Maka hendaklah kita senantiasa mampu mengevaluasi diri dalam kehidupan kita. Apapun amaliyah yang kita lakukan, hendaklah memiliki cita-cita mardhatillah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhkan daripada sifat-sifat ujub, takabur, sombong, ingin dipuji orang lain. Lalu bagaimana selanjutnya bagi hamba yang berzikir? Maka peliharalah jasad kita yang ada dalam bagian-bagian elemen dalam jasad kita. Hindari penglihatan kita dari kemaksiatan. Hindari pendengaran kita dari kemaksiatan. Hindari lisan kita ucapan dari kemaksiatan. Hindari perut kita dari kemaksiatan. Hindari hati kita daripada rasa kebencian kepada orang lain. Maka disitulah ibadah kita senantiasa secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun ibadah secara horizontal kepada sama manusia itu harus memiliki keseimbangan dengan tujuan apa? Mardhatillah. Hadirin wal hadirat, demikianlah yang saya sampaikan pada pertemuan saat ini, yang mudah-mudahan sekalipun sesaat akan tetapi mudah-mudahan memiliki nilai makna yang berarti bagi kita sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.